Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan aku Ika Nasari dengan channel 23028. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas mata kuliah akuntansi perpajakan oleh Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSc. Nah, konsep dan pencatatan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang itu adalah liabilitas perusahaan yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Nah, kewajiban ini timbul sebagai akibat dari aktivitas pendanaan, investasi, atau perjanjian kontraktual yang mengikat perusahaan dalam jangka panjang. Nah, kriteria pengakuan suatu kewajiban jangka panjang itu dapat diakui apabila memenuhi yang pertama, adanya kewajiban kini yang timbul akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar akan terjadi arus keluar manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga, ada nilai kewajiban dapat diukur secara andal sehingga dapat dicatat dalam laporan keuangan. Nah, pengukuran awal atau initial measurement pada saat pengakuan awal itu kewajiban jangka panjang diukur besar nilai wajar kewajiban atau sebesar jumlah kas atau aset lain yang diterima oleh perusahaan. Jika terdapat biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan kewajiban, misalnya biaya administrasi, penjaminan, atau biaya legal, itu biaya tersebut dikurangkan atau ditambahkan pada nilai awal kewajiban sesuai karakteristik kewajibannya. Nah, pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah pengakuan awal itu kewajiban jangka panjang diukur dengan metode yang sesuai. Nah, itu umumnya amortize cost atau biaya perolehan yang diamortisasi, dan juga ada fair value ataupun nilai wajar. Nah, konsep dan pencatatan ekuitas itu tentukan teknik proekuitas merupakan hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Ekuitas ini mencerminkan bagian kekayaan bersih yang benar-benar menjadi milik pemilik atau pemegang saham, serta menunjukkan kekuatan permodalan dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasi jangka panjang. Nah, kriteria dari pengakuan ekuitas itu, yang pertama melalui kontribusi pemilik seperti penyetoran modal, yang kedua melalui hasil kegiatan usaha berupa laba bersih yang meningkatkan ekuitas, yang ketiga ada melalui transaksi pengurangan, dan ada melalui perubahan nilai tercatat post kompresif lain yang mempengaruhi saldo ekuitas tanpa melalui laba rugi si statistik bisnis. Nah, klasifikasi kewajiban jangka panjang itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama, seperti kewajiban pendanaan, terus kewajiban operasional. Nah, secara umum itu klasifikasi ini digunakan untuk memisahkan utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan dari kewajiban lancar. Nah, berdasarkan jenis utang itu ada utang contohnya itu ada utang obligasi, utang hipotek, terus wesel bayar jangka panjang, dan juga kewajiban lease. Nah, berdasarkan sifat operasional atau pendanaan itu ada kewajiban pendanaan. Nah, yang digunakan untuk membiayai operasional atau aset perusahaan seperti obligasi, wesel, ataupun pinjaman bank. Yang kedua ada kewajiban operasional itu timbul dari operasional bisnis seperti kayak kewajiban sewa modal, terus manfaat pensiun ataupun pajak tangguhan. Nah, manfaat utang jangka panjang itu dapat menggunakan aset. Saat memiliki utang, perusahaan tetap dapat menggunakan aset untuk keperluan operasional sebagai jaminan. Nah, yang kedua bunga yang lebih rendah. Jadi utang jangka panjang itu bunganya akan lebih rendah dibandingkan dengan utang jangka pendek. Nah, yang ketiga ada mengurangi jumlah pajak. Nah, manfaat utang jangka panjang itu yang pertama, semakin lama batas waktu pelunasan utang, maka resiko yang akan ditanggung perusahaan juga semakin besar. Nah, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan jumlah pendapatannya agar laba pun akan meningkat.
Terus jadi ini tergantung manajemen juga mengambil keputusan. Yang ketiga itu ada perusahaan harus selalu siap sedia atas kecukupan dana cukup yang akan dialokasikan untuk melunasi utang saat tiba waktu jatuh tempo. Dan yang terakhir ada berpengaruh, ini resikonya akan berpengaruh terhadap nilai saham perusahaan yang menurun jika utang terlalu tinggi atau rendah. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2021, bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri bersifat final dengan tarif 10% dari dasar pengenaan pajak. Nah, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 itu atas obligasi diakui saat terjadinya beban bunga atau saat pembayaran, tergantung mana yang lebih dulu terjadi. Nah, untuk jurnal pengakuan beban bunga atas dan utang PPh saat terutang, itu beban bunga obligasi pada utang PPh pasal 4 ayat 2 dan juga utang bunga obligasi. Nah, jurnal pembayaran bunga obligasi kepada pemegang obligasi itu utang bunga obligasi pada kas ataupun bank. Untuk jurnal penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 kas negara, utang PPh pasal 4 ayat 2 pada kas ataupun bank. Nah, saat final, PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final sehingga tidak ada akun PPh dibayar di muka atau sejenisnya yang akan dikreditkan ke PPh badan pada akhir tahun buku. Tarif pajak atas bunga obligasi untuk wajib pajak dalam negeri, WPDN, dan bentuk usaha saat ini adalah 10% dari jumlah bruto bunga. Untuk wajib pajak luar negeri, selain BUT, tarifnya adalah 20% atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham melibatkan pengakuan beban pajak dan kewajiban pembayaran pajak dalam pembukuan perusahaan atau investor. Nah, ini juga bersifat final, artinya penghasilan dari penjualan saham tidak akan dihitung lagi dalam perhitungan PPh tahunan. Tarif PPh final penjualan saham itu, saham di bursa efek dikenakan PPh 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan. Saham pendiri di bursa efek itu terdapat tambahan 0,5%, dan saham perusahaan tertutup atau bukan di bursa efek itu perlakuan pajaknya dapat berbeda tergantung pada skema transaksi dan pihak yang bertransaksi. Beban pajak final PPh pasal 4 ayat 2 dapat berlangsung dibebankan ke laporan laba rugi atau dicatat sebagai bagian dari perhitungan keuntungan atau kerugian penjualan investasi sesuai PSAK terkait instrumen keuangan. PPh final ini tidak dapat dikreditkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.